Halo, jumpa lagi bersama IW Channel. Kali ini kita akan menampilkan video narasi tentang perdagangan daging ayam broiler. Tidak ada. Yang ada saat ini, dan ini merupakan ciri khas daripada perdagangan ayam dan daging ayam pedaging, semuanya adalah murni mekanisme pasar atau mekanisme market. Fluktuasi sangat bervariatif dan dinamis, bisa ekstrim naik ke atas, bisa juga ekstrim ke bawah. Dan itu tergantung dari kondisi dan situasi pada saat itu. Seperti contoh, ketika harga ayam dan daging tinggi, itu dikarenakan satu, menjelang pada hari besar nasional, seperti kayak Idul Fitri, kemudian Natal dan Tahun Baru, serta liburan anak-anak sekolah. Nah, biasanya ini harga bergerak melambung tinggi karena kebutuhan tentang daging ini cukup tinggi pada saat-saat seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya akan bisa turun ekstrem ke bawah ketika satu Idul Adha atau Idul Kurban, di mana banyak beredar daging kaki empat atau daging merah di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga di bulan-bulan Suroh atau bulan Jawa Suroh. Nah, seringkali di situ acara-acara yang membutuhkan menu makanan, terutama daging ayam, itu sangat berkurang. Sehingga dalam kondisi seperti itu biasanya harganya murah. Dan tentu itu berdampak pada peternak yang harganya akan terimbas di bawah HPP. Jadi ada keseimbangan di situ. Ada harga yang melambung tinggi, ada juga yang bisa terjadi di ekstrem bawah. Ada dua tipikal berdasarkan proses yang ada. Yang pertama, bila ayam itu dipotong melalui rumah potong ayam atau slaughterhouse, biasanya ada konstanta pengalinya, yaitu 1,6 sampai 1,65. Sebagai contoh, ayam pada tingkat peternak harga 21.000 per kilo. Bila dipotong melalui RPA atau slaughterhouse, karena ini menggunakan mesin, dikalikan 1,6 sampai 1,65, jatuhnya adalah sekitar 33.600 sampai 34.650.000 per kilo daging. Pada tataran ini semuanya sudah mendapatkan keuntungan secara wajar. Namun faktanya di lapangan tidak seperti itu. Harga 33 sampai 35 atau 33.600 sampai 34.650 per kilo itu bisa lebih ke atas dan atau ke bawah. Sebagai contoh daripada beberapa harga yang tercatat kami pantau di lapangan, ketika bulan Desember 2023 akhir, harga masih rendah di bawah HPP peternak. Januari akhir 2024, harga masih rendah di bawah HPP dari peternak. Namun kemudian di awal Februari, minggu pertama, sudah mulai ada titik terang, ada kenaikan. Yang tadinya harga di bawah naik sekitar Rp8.000 per kilo atau 22% dalam waktu 1 minggu. Dan ini tentu akan tergantung daripada supply demand yang ada. Kalau misalnya demandnya atau supply-nya kurang, maka harga ini akan merangkak naik. Proses yang kedua adalah apabila ayam tersebut dipotong melalui pemotong konvensional di pasar-pasar tradisional. Nah, ini pun juga ada konstantanya. Harga di tingkat peternak ditambah sekitar 11 sampai 13 ribu
rupiah per kilo, dan itulah yang seharusnya wajar dibeli oleh konsumen di pasar. Kembali lagi bahwa harga itu adalah harga yang umum, yang sewajarnya harusnya dibeli oleh masyarakat. Namun supply dan demand akan mempengaruhi harga ini lebih daripada itu dan atau kurang. Harga ini juga dipengaruhi oleh kondisi dan situasi pasar yang ada. Ada pasar tradisional. Ciri daripada pasar tradisional adalah mereka di dalamnya itu masih ada tercampur antara penjualan daging karkas dan unggas hidup. Jadi di situ pun mereka menjual ada ayam kampung, ada itik atau bebek dan atau unggas yang lain. Yang kedua adalah pasar modern. Nah, pasar modern ini biasanya khusus hanya menjual karkas daging ayam pedaging. Nah, yang membedakan satu yang dan lain yang kedua tadi adalah tingkat kebersihan. Pasar modern biasanya jauh lebih bersih dan tidak menjual unggas hidup. Yang ketiga ada yang disebut dengan kios. Nah, kios itu biasanya dalam bentuk pertokoan dan mereka menjual khusus produk poultry. Ada daging ayam, ada ikutannya termasuk food process, misalnya nugget, sosis, sekaligus bumbu-bumbunya yang masih berkaitan dengan produk poultry. Termasuk telur juga ada di situ. Nah, sedangkan supermarket, mungkin kita sudah tahu semua, supermarket menjual secara umum, termasuk di situ ada konveksi, ada makanan kecil, ada kosmetik dan sebagainya, tapi juga ada counter khusus poultry atau meat poultry. Nah, ini harganya juga berbeda-beda. Yang di konvensional tadi biasanya lebih murah dibandingkan yang modern. Nah, yang modern ini mirip dengan yang kios maupun supermarket. Bergeraknya harga ayam baik naik maupun turun itu biasanya bergantung pada pertama stok daripada ayam di lapangan, ada di peternak, apakah masih ada ayam ukuran besar, dalam hal ini sering disebut ayam jumbo. Nah, apakah masih ada? Kalau itu masih ada berarti biasanya harga terpengaruh rendah. Kemudian stok daripada cold storage dari pabrikan atau dari company, nah itu apakah juga masih banyak di sana, karena itu juga akan mempengaruhi terhadap bergeraknya harga itu naik atau turun atau stabil. Dan yang paling penting di sini adalah seperti halnya saat ini yang pernah kita bahas sebelumnya, akibat daripada dampak pandemi, daya beli masyarakat kita terhadap pembelian daging ini nampaknya belum kelihatan meningkat, sehingga ini jadi tantangan tersendiri buat bisnis perunggasan kita ya, kecuali nanti kalau misalnya terjadi keseimbangan di mana supply daripada ketersediaan DOC dan atau ayam besarnya menurun. Nah, itu baru ada keseimbangan dan harganya bisa stabil, lebih stabil. Kesimpulan sementara saat ini ya bahwa harga ayam segar maupun ayam karkas beku baik di pasar tradisional, pasar modern, kios maupun di supermarket itu murni mekanisme pasar atau market. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini hampir semua kebutuhan pokok harian itu naik, seperti beras, gula, bahkan ketan, cabai dan sebagainya itu bergerak naik. Namun anehnya pada saat yang bersamaan dalam waktu yang agak panjang harga ayam atau daging ayam ini turun ya, sehingga banyak peternak dan pelaku usaha yang lain mengalami kerugian. Nah, di akhir Januari atau awal Februari ini sudah mulai ada titik terang. Inilah saatnya mestinya peternak sudah mulai menikmati atau memperoleh keuntungan daripada perubahan harga yang ada di pasar. Demikian kali ini narasi video ini kita sampaikan dengan harapan bahwa bisnis ini masih tetap punya prospek yang bagus. Semoga ke depan perunggasan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, jangan lupa tulis komen agar kami dapat masukan sekaligus koreksi apabila ada kekurangan di dalam penyampaian materi kami, dan
Berikutnya kami akan menampilkan kampanye gizi untuk meningkatkan protein hewani bagi anak-anak kita di masa depan. Salam dari kami, Jaya Brunggasan Indonesia.